Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, kuburan Imam Syaban di Lolantang, Pulau Peling yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah berangka tahun 168 Hijriah. Nah, dari angka tahun tersebut pemirsa ini akan menjadikan temuan yang baru di kawasan Indonesia Timur dengan terutama mengenai awal mula masuknya Islam di kawasan Pulau Sulawesi bagian timur. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi bekerjasama dengan tim ahli cagar budaya Sulawesi Tengah untuk melakukan riset menggali lebih jauh tentang fakta tersebut. Lantas bagaimana hasil riset ataupun riset yang tengah dilakukan? Kita akan berbincang hari ini bersama dengan Koordinator Tim Ahli Cagar Budaya Sulawesi Tengah, Bapak Halyadi. Selamat malam Pak Halyadi, bagaimana kabar hari ini Pak? Selamat malam, alhamdulillah baik. Kabar baik selalu ya Pak Halyadi. Pak Halyadi, mengenai latar belakang ataupun riset mengenai kuburan Imam Syaban ini, lantas apa yang melatar belakangi adanya riset seperti ini Pak? Ya, sebenarnya ini kuburan itu sudah ditemukan oleh masyarakat setempat, tetapi belum terekspos. Sehingga setelah kita dari akademisi Universitas Tadulako, Pusat Penelitian Sejarah maupun di tim ahli cagar budaya menemukan dan melihat postingan, maka kita melakukan riset kecil awalnya dulu, atau kita melakukan kunjungan untuk melihat itu. Nah, setelah kita melakukan kunjungan, maka kita temukan ada nisan yang berangka tahun 1608 Hijriah atau setara dengan 792 Masehi. Sehingga kita memandang bahwa temuan ini sangat penting dalam perkembangan sejarah Islam di Nusantara maupun di Sulawesi Tengah, sehingga perlu kita melakukan riset yang mendalam terhadap situs ini. Baik, tengah melakukan riset mendalam mengenai situs ini, lantas sudah berapa lama ini dilakukan dan bagaimana progresnya hingga saat ini Pak Halyadi? Ya, sebenarnya ini kita sudah melakukan melakukan riset. Saya katakan tadi, observasi awal sudah mulai dari 4 tahun lalu. Hanya pemerintah setempat itu belum mendapatkan respon, tetapi setelah 2 tahun terakhir ini Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, menyampaikan kepada halayak bahwa temuan dari peneliti ini sangat penting untuk kita kembangkan, sehingga kita laporkan kepada tim ahli cagar budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk segera ditetapkan. Jadi ada penelitian awal, observasi awal untuk bahan penetapan. Karena ini sudah ditetapkan, maka perlu dilakukan penelitian mendalam, sehingga dari pernyataan Bapak Gubernur disahuti oleh Badan Riset Daerah untuk melakukan penelitian mendalam terhadap Imam Syaban sebagai salah satu destinasi atau kosmopolitanisme Islam di wilayah Banggai, terutama di Sulawesi Tengah dan di Indonesia Timur pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Baik, kalau boleh digambarkan kepada pemirsa dan juga masyarakat, seperti apa sih Pak bentuk peninggalan dari Imam Syaban ini dalam bentuk kebudayaan untuk dapat disaksikan langsung oleh masyarakat begitu Pak? Bentuk peninggalannya seperti apa? Oke, jadi bentuk peninggalan dari Imam Syaban ini adalah situs. Situs itu berupa kuburan. Jadi ada kuburan di Lolantang itu Kabupaten Banggai Kepulauan. Kuburan itu ada 2, ada kuburan Puadino yang dianggap sebagai Raja Banggai di masa lalu di abad ke-8 itu. Kemudian ada Imam Syaban yang masuk ke sana untuk mengenalkan Islam di wilayah itu. Nah, kuburan itu berupa situs dalam satu tempat. Situs itu setelah kita teliti, kita lihat rupanya nisan yang ada di kuburan aslinya itu bukan lagi nisan yang
yang pernah berdiri di situ, karena nisan berupa batu itu sudah dipindahkan ke rumah penduduk atau ahli waris dari Imam Sa'ban itu untuk simpan di rumahnya. Dan ternyata di kuburan itu ada tulisan aksara Melayu gitu, aksara Arab Melayu. Nah, itu tulisan itu menceritakan tentang meninggalnya Imam Sa'ban di 1608 Hijriah. Itu bahkan disebut di situ jam pukul 4 Imam Sa'ban berangkat ke surga begitu. Jadi tulisan itu sangat menarik karena tulisan Arab berbahasa Melayu gitu. Itu tulisan. Di sebelahnya juga di sebelah batu ada juga tulisannya. Jadi sebelah menyebelah itu ada tulisan, dan di sebelahnya itu adalah pesan kepada penziarah bahwa disampaikan di situ kepada siapa yang menziarahi kubur ini, jangan memuja Imam Sa'ban tapi memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu merupakan salah satu temuan penting begitu ya Pak, yang ditemukan dalam perjalanan riset ini. Namun selain itu, apakah ada temuan penting lainnya yang ditemukan selama di lokasi, selama meneliti peninggalan dari Imam Sa'ban ini, Pak? Iya, selain itu, selain situs ini dan nisan, juga ada peta alam. Peta alam itu berupa ajaran-ajaran, kalau di Banggai disebut kutika, atau biasa kita kenal itu membaca hari baik dan hari buruk bagi orang yang mempercayainya. Kemudian peta alam itu juga menggambarkan bagaimana posisi situs itu di Pulau Peling, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan untuk membaca ajaran yang dikembangkan oleh Imam Sa'ban, kita bisa baca melalui peta alam yang kita temukan tersebut. Saya kira itu. Baik, sejauh ini bagaimana respon ahli waris begitu Pak, yang saudara ataupun garis keturunan dari Imam Sa'ban ini, bagaimana responnya mengenai hal ini dijadikan suatu riset untuk dikaji berikutnya begitu? Bagaimana respon dari ahli waris tersebut, Pak? Ya, ahli waris di sana itu kebetulan dia memiliki posisi sekretaris kecamatan. Jadi mereka itu sangat antusias, baik secara keluarga besar maupun masyarakat Banggai secara umum itu sangat merespon perhatian para peneliti, terutama respon pemerintah daerah terhadap situs itu, karena mereka menganggap bahwa yang selama ini mereka pelihara rupanya ada manfaatnya untuk perkembangan Islam, untuk membaca perkembangan Islam di Nusantara maupun untuk destinasi wisata di daerah mereka. Sehingga keluarga pada saat ini selalu mengharapkan kedatangan orang yang ada di sana, dan mereka terbuka informasi apa yang kita butuhkan tentang Imam Sa'ban. Mereka sangat terbuka dan selalu memberi perhatian yang amat berarti kepada peneliti maupun para wisatawan di sana. Baik, setidaknya memberi manfaat kepada para wisatawan maupun kepada para periset yang datang ke sana begitu ya Pak. Lantas selama ini apakah sudah ada kajian ataupun riset sebelumnya mengenai Imam Sa'ban di Sulawesi Tengah ini Pak? Atau Bapak yang baru pertama kali melakukan riset atau seperti apa? Iya, sebenarnya secara ilmiah ini belum pernah ada. Nah, riset-riset awal saya itu, saya sudah membuat satu makalah dan itu saya sudah tampilkan dalam seminar internasional yang dilakukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta, dan respon peserta di seminar itu sangat antusias karena ini adalah temuan baru untuk perkembangan Islam di Indonesia. Jadi masuknya Islam di Indonesia itu yang pertama itu di abad ke-6 ditemukan di Barus. Nah, setelah itu tidak ada lagi, nanti abad ke-11 baru ditemukan bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa di situ ada jejak-jejak Islam. Nah, setelah Barus di abad ke-6 itu, temuan yang kedua ini adalah memberikan satu masukan bahwa di abad ke-8 sudah ada kuburan ulama Islam yang ada di Banggai sampai di Indonesia Timur. Sehingga
kita harus merevisi beberapa tulisan-tulisan yang ada tentang masuknya Islam di Indonesia. Karena ini adalah temuan baru bahwa di abad ke-8 sudah ada ulama Islam yang sampai ke Indonesia Timur, terutama di Kerajaan Banggai pada saat itu. Baik, bagaimana akhirnya cerita dari tahun-tahun sebelumnya ini bisa tetap terjaga hingga sampai saat ini begitu Pak? Apakah ini memang dari ahli waris yang menceritakan atau seperti apa gambarannya? Ya, sebenarnya ahli waris itu memelihara kuburan itu dan mereka selalu mengadakan doa-doa pada saat hari raya, menghadapi hari raya, hari-hari besar Islam. Itu mereka selalu mendatangi kuburan itu untuk membaca doa, memperingati bagaimana kuburan ini sebagai salah satu kuburan keramat. Dan sebelumnya itu memang kuburan ini dianggap sebagai keramat dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke area pekuburan Imam Sya'ban ini. Ada orang-orang tertentu dan tahu ritual-ritual Islam yang melakukan di sana, membaca ketika menghadapi hari raya, hari-hari besar agama Islam, mereka selalu ke sana. Tetapi mistik-mistik yang tidak berbau Islam ini dihindari oleh keluarga ini karena keluarga pewaris ini memiliki pengetahuan yang berarti terhadap Islam. Baik, jauh dari kata mistik, namun memang ini realistik begitu ya Pak. Terakhir Pak, harapan dengan adanya riset terkait dengan situs cagar budaya Imam Sya'ban ini, seperti apa harapan ke depannya dan bagaimana ke depannya? Ya, saya sebagai peneliti dari tim ahli cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah, ini bukan hanya menjadi milik Kabupaten Banggai, tetapi harusnya kita peringkat menjadi situs kuburan nasional karena ini adalah salah satu situs yang menambah hasanah perkembangan sejarah Islam di Nusantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sebagai peneliti tetap mengharapkan kepada Badan Riset Daerah untuk mendukung riset-riset selanjutnya, terutama Bapak Gubernur, karena memang Imam Sya'ban ini sampai saat ini belum kita tahu berasal dari mana. Dan ini harus melakukan lanjutan riset untuk melacak ajaran, kemudian kemungkinan dia datang dari Arab kah, atau Iran kah, atau dari Turki, atau dari mana. Karena memang asal usulnya belum kita tahu. Tetapi jejaknya kita sudah dapatkan di Banggai Kepulauan. Saya kira itu. Baik, diharapkan memang perkembangan agama Islam di Sulawesi Tengah ini agar tetap terjaga dan kita tentunya tunggu bersama nih Pak mengenai hasil riset yang kemudian nanti akan terus dilakukan oleh tim periset cagar budaya untuk dapat menentukan hasilnya seperti apa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Halyadi telah bergabung bersama kami Pak pada hari ini. Salam sehat selalu Pak Halyadi, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.